Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hauna Karim, mahasiswi D3 Kebidanan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang kali ini akan melakukan wawancara bersama Eyang mengenai adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Sebelumnya, nama Eyang siapa? Siti Julaiha. Umurnya? 61. 61 tahun. Statusnya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhirnya? SD. SD. Langsung aja ke pertanyaannya. Langsung saja ke pertanyaannya. Apakah ada pantangan atau kebiasaan yang Eyang alami di kehidupan sehari-hari yang biasanya Eyang lakuin juga? Eyang mah jadi nurutkeun sepuh kapungkur. Jadi Eyang mah masih kene upami bade hajat hitung-hitungan ka sepuh. Janten aya rarangan bulan, misalkan rarangan bulan Senin Salasa, masih kene ngetang kalana nuju di mana. Jadi masih kene nurutkeun sepuh kapungkur. Masih bukun berarti. Masih bukun. Terus ada lagi nggak selain itu? Udah ya. Udah. Mungkin segitu aja, terima kasih. Iya, sama. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Hauna Karim, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang kali ini akan mewawancarai Ibu mengenai adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya dengan Ibu siapa? Triwinda. Umurnya 32 tahun, statusnya sudah menikah. Pendidikan terakhirnya S1. Untuk pekerjaan sekarang bidan. Terus mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya. Sebelumnya berarti sekarang udah punya anak yang udah sekolah ya? Ada anaknya, ada 2, yang satu udah sekolah kelas 2 SD. Sekolahnya di ini apa namanya? Di sekolah biasa atau yang Islam gitu? Sekolah Islam. Apakah Ibu percaya bila anak banyak makan terong akan lebih mudah menghafal? Terong ya? Terong. Sejauh ini sih belum dapat info ya. Cuman ya percayanya terong kan sayuran ya. Kalau sayuran ya bagus untuk kesehatan gitu. Oke. Terus tidak boleh makan kaki ayam, nanti tulisannya jelek. Percaya nggak? Enggak sih. Enggak. Makan-makan aja. Terus anaknya cowok apa cewek? Laki-laki. Nah, anak cowok itu katanya nggak boleh makan kepala ayam karena nanti kepalanya angguk-anggukan. Percaya nggak Ibu? Ngaruh ya? Ngaruh katanya. Enggak sih. Ada yang percaya kayak gitu. Suka makan kepala ayam kok. Tapi nggak angguk-anggukan. Angguk-anggukan. Sejauh ini masih aman-aman aja kepalanya. Terus pertanyaan terakhir, anak dianjurkan makan jengger ayam agar jadi berani dan lebih percaya diri. Jengger ayam. Kalau pemahaman sih sejauh ini ya belum pernah mendengar mitos-mitos tersebut. Maksudnya jengger ayam jadi berani, enggak sih. Kalau menurut saya ya tidak mempengaruhi. Kalau misalkan dari jengger ayam berarti ya protein hewani gitu aja sih, vitaminnya gitu ya. Kalau untuk terkait jadi pemberani percaya diri itu mah gimana kita mendidiknya kali ya. Iya mungkin. Berarti nggak percaya ya? Enggak. Terus ada nggak mitos-mitos yang Ibu percayain mengenai anak usia sekolah dan prasekolah? Apa ya? Enggak. Dari makanan kan maksudnya, Iya, yang terkait dengan makanan enggak ada. Kalau dari kebiasaan dari orang tua gitu ada nggak? Enggak juga sih, tidak menganut kepercayaan. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Dengan perkenalkan diri ya, saya sama Nurul Awalia dari mahasiswi kebidanan Afrika.
Di sini saya akan melakukan tugas wawancara kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya dengan ibu siapa? Nama saya Ibu Sofi. Di usianya? Usia saya 27 tahun. Pendidikan terakhir pekerjaannya ibu rumah tangga. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Di sini tentang mengidam. Apakah yang dilakukan oleh suami atau keluarga ketika ibu mengidam? Berusaha nyari gitu. Dulu tuh waktu anak kedua tuh ngidam pengen es cincau. Beberapa kali nyari tuh nggak ada gitu tukangnya, soalnya udah lama nggak jualan. Terus akhirnya pas udah trimester ketiga itu baru keturutan bisa beli es cincau. Alhamdulillah. Oke, baik. Terus apakah selalu mengatakan amit-amit bila melihat hal yang jelek? Iya, pastilah, itu kan diajarin dari turun temurun ya, dari orang tua gitu. Kalau misalkan lihat sesuatu yang buruk kayak kartun mungkin kan itu juga ada yang bentuknya aneh-aneh gitu ya, suka dibilangin jangan nonton tapi tetap aja ditonton. Contohnya nonton apa? Waktu anak pertama tuh pernah nonton Upin Ipin, katanya tuh kan jangan, nanti anaknya kepalanya gede. Itu ternyata bener, kayak mirip, ada salah satu tokoh tuh namanya Fizi, tuh mirip banget sama anak saya. Terus apakah selama ibu hamil ibu dianjurkan untuk banyak minum air kelapa hijau? Iya, malah sempat ada yang bilang tuh minum kelapa merah tuh, yang kalau misalkan kelapa hijau juga bentuknya, tapi kalau dipotong tuh warna seratnya tuh warna merah gitu. Ada kan yang kayak gitu. Terus apakah ada pantangan pada ibu hamil tua? Mungkin tantangannya apa ya, dulu nggak boleh makan makanan yang berbau mungkin kan, karena apa ya, kalau mendekati trimester ketika mau melahirkan tuh kan kayak takutnya nanti bidannya kebauan kayak gitu kan. Terus takut kayak yang makan yang berbau gitu lah, kayaknya nggak boleh ya. Terus ketika ibu bersalin, siapa yang menolong persalinan? Apakah bidan atau dokter atau dari dukun beranak, haji? Ya, berhubung lahirannya dua-duanya di sesar, jadi dua-duanya dokter. Terus waktu bersalin itu yang mendampingi siapa? Kalau karena sesar juga ya, karena nggak ada yang boleh masuk ke ruang tindakan. Apakah ada perbedaan dalam dukungan sosial antara ibu nifas di daerah perkotaan dan pedesaan? Ada banget. Kalau dulu tuh waktu anak pertama itu di desa, jadi tuh bener-bener ibu nifas tuh pasca melahirkan tuh cuman menyusui aja. Jadi nanti kayak anaknya tuh diurusin sama saudara, kerabat kayak gitu. Jadi nggak dibolehin selama nifas itu tuh, bener-bener nggak boleh megang anak. Jadi nanti anaknya tuh ibunya tuh cuman pas mau nyusuin aja, jadi ibunya cuman makan, tidur, mandi kayak gitu aja. Kalau di kota kan kayaknya semuanya sendiri ya, semuanya dilakuin sendiri, harus bisa mandiri karena kan keluarga jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam. Teteh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azaryani. Saya mahasiswa Unsika Kebidanan 2024. Sebelumnya Teteh dengan siapa? Dengan Temia, Umurnya berapa tahun, Teh? 33 tahun, 33 tahun, Teteh. Pendidikan terakhirnya, Teh? SD. Teteh, saya ada beberapa pertanyaan ya, Teh ya. Mohon dijawab. Yang pertama, Teteh anaknya umur berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Pas anak usia 1 bulan sampai 5 tahun itu, apakah anaknya pernah diimunisasi, Teh? Diimunisasi ya. Kalau misalkan anaknya sakit, Teteh biasanya dibawa ke puskesmas atau perawat gitu nggak? Bawa.
pada saat anaknya masih balita gitu ya teh ya, anaknya pernah disawer uang beras atau permen gitu nggak teh biar cepet jalan biasanya? Paling yang kayak kalung kerupuk gitu. Kalungin kerupuk Heeh. kayak setiap pagi anaknya dipapah di atas rumput gitu teh, Iya. gitu ya. Kaki anak pernah disabet daun kelor gitu nggak teh biar cepet jalan? Enggak. Enggak. Katanya anaknya pernah nggak dibolehin makan ceker kaki ayam biar nanti tulisannya jelek katanya. Boleh. Boleh anaknya itu ya. Terus katanya anaknya pernah nggak teteh anaknya nggak dibolehin makan terong. Dia nggak suka. Dibolehin makan terong agar mempermudah agar menghafal Al-Quran katanya. Nggak suka ya? Nggak suka. Iya. Terus kayak anaknya disuruh makan jengger ayam biar anaknya berani gitu. Enggak ya teh ya. Terus, tetehnya pakai alat pakai KB gitu enggak teh? Aku pasang IUD. Pasang IUD ya teh, alat kontrasepsinya IUD. Terus pendapat tentang KB itu gimana teh menurut teteh? KB Penting sih. aja teh ya. Pernah mengalami efek samping nggak teh jadi pemasang IUD-nya? Enggak ya? Enggak mengalami. Terus katanya biasanya jumlah anak yang ideal di daerah ini berapa teh? Maksudnya Kayak biasanya yang punya anak di daerah ini tuh biasanya berapa? berapa anak ya dua kayaknya teh ya. Ya udah. Teteh makasih banyak ya teh. Makasih. Oke Ibu, baik mulai ya. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, izin ya Ibu, saya Salma Nurul Awalia dari mahasiswi kebidanan Unsika untuk melakukan tugas wawancara kepada Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Aminah. Oh, Ibu Aminah. Usianya berapa Ibu? 48 48. Pendidikan terakhir? SMP. SMP. Pekerjaan saat ini? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Ibu. Bentar. Kalau seputar mitos, apakah Ibu percaya mengenai mitos bahwa tidak boleh ketika gerhana matahari itu ibu hamil tidak boleh keluar rumah karena jika lahir bayinya mengalami kelainan pada kulit wajah? Nggak percaya sih ya, cuman kebanyakan orang tua dulu kenyataannya kayak gitu. Pas lahir juga kalau nggak ini katanya kan dulu kalau nggak ngolong ke ini ke apa sih kayak gini nih, iya. Katanya suka ini apanya gitu, apa ininya Pokoknya cacat lah ya, ada kecacatan. Dibilang nggak percaya, emang bukti kalau nggak jadi ngikutin kepercayaan orang tua dulu gitu. Iya, terus apakah berpengaruh pada kehamilan kalau misalnya ibu hamil itu disuruh minum minyak keletik? Ya katanya juga sini juga. Iya nggak apa-apa Ibu. Supaya ininya lahirannya lancar katanya. Pas minumnya tuh kan usia kehamilan udah gede, udah 7 bulan 8 bulan katanya gitu. Tapi emang enggak sih. Oh iya. Enggak. Terus kalau di sini apakah ada pandangan budaya lingkungan terhadap jenis kelamin anak? Kayak misalnya kalau misalnya punya anak perempuan atau anak laki-laki kayak dianggapnya itu rendah, misalnya kayak gitu, apa ada kayak gitu? Enggak. Ya. Terus kalau di sini masih ada nggak yang persalinannya itu suka ibu hamilnya itu ketika menjelang persalinan dikasih air minum jampi-jampi dari paraji? Enggak sih, enggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke. Terus kalau dari ibunya sendiri, apa ibu ikut program KB apa enggak?
sampai ikut sekarang. sampai Takut sekarang. kebobolan lagi udah tua juga. Iya, kalau boleh tahu alat kontrasepsinya apa? Pertama mah suntik, sekarang pil. Ah, sekarang pil. Terus apa ibu pernah mengalami efek samping dalam penggunaan KB? Enggak sih. Nggak ada ya sejauh ini. Menurut ibu, apakah keseringan memakai KB bisa menyebabkan kemandulan? Enggak sih, paling juga kata ibu bidan yang ini gitu Iya. ya kan ini kader Iya, posyandu. kader posyandu juga. Katanya kalau nggak diganti-ganti kak apa sih suntik gitu katanya ngaruh kering. Terus kalau pil katanya ini ke apa sih kayak plek-plek kayak gitu. Oh, iya. Ya. Kalau nggak diganti 5 tahun sekali, ntar ganti 5 tahun sekali ganti. Kalau terus-terusan nggak diganti katanya akibatnya kayak gitu ya. Ya, terus ini Bu yang terakhir, apakah perkawinan anak itu ditentukan oleh orang tua? Enggak sih, Enggak. Itu mah gimana masing-masing aja ya. terserah orangnya. Udah Tahu. udah usia umur, udah mapan lah. Oke, ya udah cukup Ibu, mungkin segitu aja ya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Hauna Karin, mahasiswi kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai aspek sosial budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat selama hamil sampai usia anak prasekolah dan juga mengenai KB. Apakah Ibu bersedia diwawancarai? Selamat pagi, ya saya bersedia untuk diwawancarai. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nina Agustina, Umurnya berapa? 34, Statusnya berarti sudah menikah ya? sudah menikah, ibu rumah tangga. Sudah menikah belum? Kalau pendidikan terakhirnya maaf? SMK. SMK. Sekarang pekerjaannya ibu rumah tangga ya? Ya. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya. Sekarang sudah punya anak dengan usia udah sekolah ya anaknya? Iya. 11 tahun? Ya, Sekolahnya di mana? di SD Al-Basyar ya. Jadi Islam ya? SD Iya, Islam. SD Islam. Nah, ibu percaya nggak sih dengan banyak makan terong, anaknya lebih mudah menghafal? Kalau tidak percaya menurut saya. Terus apakah percaya makan kaki ayam nanti tulisannya jelek? Tidak percaya. Percaya. Terus anaknya laki-laki kan ini ya? Iya. Tidak boleh makan kepala ayam, nanti kepalanya angguk-anggukan, apakah ibu percaya? Tidak percaya. Tidak percaya. Lalu anak diajarkan makan jengger ayam agar anak jadi berani dan percaya diri? Tidak percaya. Apakah ada kepercayaan yang ibu percayai tentang seperti mitos-mitos yang tadi saya sebutkan? Tidak sih, cuman waktu pas saya hamil saya makan oktopus, jadi pas si anak lahir tuh si kakinya nggak mau diam gitu. Oh, jadi gerakannya aktif. Lebih ya? aktif ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Sebelum perkenalkan, saya Hauna dari mahasiswi D3 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai kebiasaan ibu dimulai dari hamil sampai melahirkan sampai anaknya lahir. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya namanya siapa? Siapa? Putri Prati. Usianya? Usia 28. Statusnya menikah gitu ya? Pendidikan terakhirnya maaf? SMK. Kerjaannya? Ibu rumah tangga. Dan langsung aja ke pertanyaan pertama. Waktu hamil ada ngidam nggak? Nggak ada. Tidak ada. Kalau melihat hal-hal jelek bilang amit-amit. Iya kadang. Ya, karena biar nggak kejadian ya. Iya. Ada bawa sapu lidi, gunting kecil. Kalau makan
pakai piring kecil. Enggak. Terus tidak boleh keluar malam. Iya. Ya dilakuin. Terus gak boleh makan nanas dan pisang. Waktu awal kehamilan juga dilarang. Gak boleh makan es. Terus tidak boleh garuk perut. Oh. Iya, biar gak stres mark ya. Iya. Terus gak boleh lilit handuk atau kain Iya. atau tali. Karena alasannya apa? Karena takut lilit ari-ari katanya. Gak boleh membunuh binatang. Iya. Terus gak boleh mancing. Iya. Gak boleh diem di depan pintu. Iya. Iya. Karena apa alasannya? Eh, Biar lahirnya lancar. Biar lancar apa orang tuanya. Terus gak boleh nyiapin perlengkapan bayi sebelum umur 7 bulan ya. Karena alasannya amali aja. Ari katanya. Waktu kehamilan diperiksanya ke mana? Ke bidan. Dan tiap bulan Kadang rumah sakit juga. bidan apa? Rutin tiap bulan atau gimana? Terus waktu tahu awal kehamilan itu ada tradisi khusus nggak? Iya. Sama kehamilan makan kambing. Karena nggak suka juga. Oh. Ngadain upacara 4 bulanan. Iya. 7 bulanan Enggak. minum kelapa hijau ya, untuk biar anaknya bersih. Ini sama bagus juga buat ketubangan. Ketubannya jernih ya. Minum madu, minum air randu. Air randu. Enggak. Minum minyak kelapa. Dan minyak zaitun sih. Pernah mimpi berulang selama kehamilan yang cuma khusus. Kalau waktu gerhana bulan itu nggak boleh keluar rumah atau harus mandi gitu saya. Orang tua zaman dulu sih bilangnya gitu, tapi ya kan karena nggak ini nggak Boleh minum kopi hitam. sama dokter boleh, tapi selama hamil enggak. Tapi percaya nggak kalau misalkan minum kopi hitam bikin kulit anaknya jadi hitam juga? Saat hamil lebih senang dandan atau gimana? Enggak seks, dia nggak dandan, malas. Oh, males dandan. Jika tidak berdandan anaknya laki-laki, ini anak laki-laki ya? Kebetulan mungkin ya. Kebetulan. Ada pengaruh norma yang mempengaruhi keputusan ibu selama hamil, kayak pilihan makanan, aktivitas atau perawatan kesehatan? Nggak ada. Selama hamil boleh makan pedas apa enggak? Ada tantangan yang dilakuin waktu hamil tua? Enggak. Nggak ada. Ada kepercayaan dari ibu atau keluarga yang dapat menentukan jenis kelamin nggak? Nggak ada. Kalau pandangan lingkungan sekitar tentang jenis kelamin anak tuh kayak gimana? Biasa aja atau kayak misalkan kalau anaknya cowok lebih bagus, anaknya cewek lebih bagus gitu? Ada nggak? Waktu hamil tua dilarang berhubungan seksual apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Teh, nama saya Azariani, mahasiswa kebidanan Unsika 2024. Sebelumnya, Teteh dengan siapa? Teh Intan. Intan, usianya berapa tahun Teh? 27 tahun. 27 tahun. Teteh, saya ada beberapa pertanyaan ya, Tetehnya mohon dijawab. Teteh
anaknya, Teteh udah punya anak? Udah Udah ya, Teh. ada 2. Ada 2. Yang pertama anaknya berapa tahun, Teh? Yang pertama 5 tahun, yang kedua 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Nah, pada saat Teteh hamil nih ya kemarin, Teteh pernah nggak kayak ngucapin amit-amit gitu Teh kalau misalnya ada sesuatu yang Ada benar ya. benar. ya Teh? Iya. Terus Teteh kayak ada pantangan gak boleh ngelilitin handuk gak Teh? Kayak tali atau Sebenarnya handuk sih, gitu ya? kalau saya mah enggak, cuman ada orang tua suka nggak boleh gitu, nggak boleh gini gitu. Ya jadi ngikutin. Teteh kayak selama hamil itu ada pantangan makan gak Teh? Enggak sih, semuanya masuk. So, terus Teteh selama hamil nih Teh kayak pernah ngalamin mimpi berulang nggak? Maksudnya gimana? Hamil sama gitu lagi gitu. Enggak sih. Enggak ya? Nah, pas Teteh hamil itu ada pantangan minum kopi nggak Teh? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena katanya kalau minum kopi khawatir anaknya hitam gitu Teh. Enggak sih. Teteh ada pantangan gak boleh keluar malam nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kerja. Nah, pada saat persalinan Teteh didampingin sama keluarga atau suami nggak? Dampingin ya. Terus Tetehnya pernah minum minyak kletik itu? Enggak pernah. Belum pernah. Minum air randu gitu enggak ya Teh? Enggak. Pada saat masa nifas nih Teh, katanya kayak ada pantangan gak boleh tidur siang nggak? Nggak boleh tidur siang ya Teh? Tapi sok tidur ya. Udah ngantuk, Iya ya. Pas anaknya nih Teh, Tetehnya anaknya sering diimunisasi. Imunisasi. Anaknya pernah ini nggak Teh? Kayak disawer uang atau beras gitu pas mau jalan biar cepet Pernah jalan ya, ya? Diinjakin. Iya diinjekin ke uangnya. Ke tanah katanya sebelum itu. Iya. Ya Allah ya. Iya. Teh anaknya kayak nggak dibolehin makan ceker gitu nggak Teh? Enggak Takut sih. tulisannya jelek. Enggak. Katanya pakai KB, Sampai KB ya. Alat kontrasepsinya suntik. KB suntik. Ada efek sampingnya nggak Teh dari KB suntiknya? Kalau yang pertama tuh suntik yang 3 bulan tuh efeknya enggak head ya. Nggak head ya. Hampir setahun setengah. Terus enggak suntik 3 bulan, sekarang pindah ke suntik yang 2 bulan sekarang. Udah Teh pertanyaannya, makasih ya Teh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azariani ya Teh ya, mahasiswa kebidanan Unsika 2024. Teteh dengan siapa? Iwang Iwang, usianya berapa tahun Teh? 34. 4 tahun. Saya sama Wasem. Teteh ke ini aja kali ya, ke anaknya Teh. Teteh pas anaknya apa? Pas masa nifas Teteh kayak nggak boleh makan telur, ikan gitu nggak Teh? Enggak, Enggak ya? Bebas. Kapan bebas. Terus Teh kayak gitu pernah kayak ngerendam daun-daunan gitu Teh buat alat vitalnya buat kemaluannya gitu Teh? Enggak ya? Terus Teh Di sini nih. bentar nih sayang. Ini Pak anaknya pernah disawer gitu gak Teh? Disawer sama uang enggak. kayak paling mau kayak- jalan gitu. iya, Iya mau jalan diinjekin dia uang diinjekin apa. langsung ke uang. Terus katanya anaknya nggak dibolehin makan ceker gitu Teh? Enggak ya? Nggak di. Terus anaknya nih Teh pernah nggak dikasih makan jengger ayam biar anaknya kuat ada percaya diri gitu? Katanya pakai KB? Enggak pakai KB. Paling suami pakai. Oh suami. Oh suami pakai. Saya pakai KB tuh nggak cocok. Nggak cocok pakai KB-nya. Iya, novel kalau dulu kayak yang pusing muntah kayak gitu, jadi kayak Sampingnya ya? efek sampingnya, jadi udah nggak pakai aja. Teh makasih ya. Ya, makasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, perkenalkan nama saya Azariani dari mahasiswa kebidanan Unsika 2024. Sebelumnya Teteh dengan siapa? Dewi Helawati. Teteh, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tetehnya boleh dijawab aja Teh ya. Nah,
Yang pertama, pada saat teteh udah pernah hamil? Sudah. Ini apakah pas kehamilan teteh suka membawa lidi? Pada saat kehamilan? Enggak. Kalau keluar gitu ya teh? Enggak. Udah enggak sih. Enggak. Terus suka memakai gunting kecil yang ditaruh di daleman ini teh? Iya. Ya, suka? Suka. Terus tetehnya juga kalau misalkan makan suka pakai piring kecil atau gimana pada saat kehamilan itu? Iya. Katanya kan suka kalau Iya. misalnya piringnya kecil biar muka dedenya iya. Lanjut ya teh. Iya. Terus pada kehamilan 13 minggu sampai 28 minggu tetehnya ada upacara selamatan 4 bulanan atau enggak pada saat hamil? Tergantung sih. Ada yang pakai, ada yang enggak ya. tergantung itu aja. Terus ada upacara 7 bulanan gitu, selamatan 7 bulanan. Ada yang Tapi ada yang cuma sederhana, ada yang dirayain besar-besaran. Kalau orang mampu ya pakai. Iya. Pada saat hamil tetehnya minum air kelapa. Ya. Minum air kelapa ya teh ya. Karena biar apa teh minum air kelapa? Biar bersih. Biar bersih ya bayinya. Iya. Terus tetehnya juga nih apa ada pantangan pada saat hamil tua? Kayak usia udah mau melahirkan hamilnya terus dipantang gitu makannya ada apa enggak teh? Paling makanan yang pedas-pedas gitu. Pedas aja ya teh. Apa terlalu pedas? Yang terlalu pedas. Terus tetehnya nggak boleh keluar malam hari. Itu teteh pakai atau nggak pantangan keluar malam hari? Tidak. Nah, terus di sini pada saat persalinan. Pada saat persalinan tetehnya didampingi sama suami dan keluarga. Dampingi. Ada nggak teh acara khusus yang untuk menjelang persalinan? Nggak ada sih. Nggak ada ya teh? Pada tetehnya mau persalinan itu kan ya teh ya, disuruh jalan-jalan atau tidak boleh jalan-jalan? Jalan-jalan ya teh untuk membuka. Tetehnya pernah nggak disuruh minum minyak keletik? Iya. Pernah ya minyak keletik. Terus disuruh minum air randu atau rumput patimah? Enggak sih. Tidak ya teh? Nggak disaranin dari bidannya. Iya. Nggak disaranin dari bidannya juga. Pada saat teteh ada kepercayaan yang katanya pas mau melahirkan itu memukul-mukul lidi. Enggak. Lidi ke seluruh tubuh? Enggak ya teh. Terus kayak tetehnya menyemburkan air bangle. Kalau itu mah sesudah lahiran. Tetehnya pernah meminum air jampi-jampi dari paraji gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ya? Enggak pernah minum kalau itu. Iya. Lahiran di bidan, kalau di bidan enggak pakai. Iya, enggak pakai teh. Nah, pada saat tetehnya sudah melahirkan nih, tetehnya ada larangan nggak buat yang tidak boleh tidur? Tidak boleh tidur siang? Enggak sih sekarang. Enggak ya? Enggak. Karena udah dikasih vitamin. Udah dikasih dari rumah sakitnya. Iya. Vitamin apa. Terus tetehnya dianjurin buat makan kacang-kacangan gitu. Ya normal aja. Normal aja ya. Tetehnya pernah nggak kayak bokongnya atau pantatnya itu diberi abu panas atau batu panas? Enggak. Enggak. Zaman dulu gitu. Zaman dulu ya. Zaman pakai. Sekarang Iya. Terus tetehnya ada pantangan nggak boleh makan telur ikan. Enggak sih, gitu. makan Ya? Zaman dulu nggak boleh. Zaman dulu nggak boleh ya. Iya, kalau sekarang malah dianjurin. Sekarang mah disuruh makan. Iya. Kalau dulu mama belum setahun nggak dibolehin. Iya. Nggak dibolehin makan. Terus teteh pas bayinya nih teh, bayinya pas baru lahir diajanin gitu nggak? Iya. Diajanin ya. Terus langsung diberi ASI. Ya. Diberi ASI. Apakah bayi teteh dikasih ASI atau susu formula teh? ASI sama ASI susu ya? formula. Oh, dicampur. Kayak gitu. Kayak 2 atau 7 hari setelah lahiran apa bayinya pernah dikasih makan pisang
Enggak. Gitu teh. Dulu. Enggak ya. Lagi Sekarang mah- Jadul sekarang mah enggak teh. Sekarang mah enggak ya teh. Sekarang mah belum 6 bulan belum dilahir. Iya. Adian dulu 6 tahun. Ada syukuran enggak teh pas bayinya lahiran Ada. akikah gitu ya? Ada. Terus Pak bayinya itu harus dibedong, kakinya lurus gitu teh? Enggak. Oh, enggak teteh. Enggak. Si Dede mah enggak Jadi pernah enggak dibedong. dibedong ya. Terus Yang mau nyangga di bedong baik sekarang mah. Ada Iya. yang mau di bedong. pas bayinya dihitanin teteh anaknya cewek Cowok. cowok, bayinya dihitanin langsung atau enggak ya, belum. Bayinya boleh imunisasi teh atau teteh enggak ngebolehin imunisasi? Boleh. Boleh. Kalau misalkan anak teteh sakit, teteh suka dibawa ke puskesmas anaknya? Atau bayinya ke bidan. Terus pada saat mau jalan nih teh biasanya disawer uang atau beras gitu kan ya teh ya? Iya. Teteh pernah? Enggak sih, kalau itu mah paling apa ya, bukan sawer-sawer kayak gitu, kayak ciki-cikian. Iya, kayak gitu aja. Iya. Nih teh, teteh ada gak kepercayaan yang kayak kepercayaan budaya gitu ya teh ya, yang bilang perbanyak makan terong agar mudah menghafal Al-Quran buat anaknya gitu? Enggak ya? Enggak. Terus kayak nggak boleh makan kaki ayam takut tulisannya jelek? Enggak sih. Enggak teh. Dulu. Yang benar enggak boleh. Jelek katanya. Iya. Bagus katanya. Nih teh, sekarang teteh pakai KB atau enggak? Pakai KB apa teh? KB suntik ya, sebulan. Teteh pernah mengalami efek samping dari KB nggak teh? Pernah. Pernah ya, apa? Jadi apa sih, kayak bisul. Kayak bisul. Sampai apa, penyembuhannya pun agak lama. Jadi apa sih ya, jadi kayak daging jadi gitu. Iya, iya. Kayak asbes gitu ya. Iya. Ada penyembuhannya sampai 3 bulan. Biasanya ini nggak teh mengalami kesulitan biaya nggak dalam penggunaan KB teteh? Enggak ya? Jumlah anak ideal yang di daerah sini berapa teh biasanya? Kalau di sini sih rata-rata 3. Rata-rata 3 ya. Ini buat aspek sosial budaya kesehatan reproduksinya teh, biasanya di sini perkawinan anak ditentuin sama orang tua nggak teh? Enggak ya? Nah, sekarang dalam. Teteh biasanya sering mengalami keputihan atau Pas mau head aja. pas mau haid aja. Terus teteh pernah ini nggak apa sih namanya, minum atau cebok pakai daun sirih? Biasanya kan untuk mencegah keputihan ya teh ya. Ya. Kalau misalkan teteh lagi haid gitu ya, teteh pernah minum jamu nggak agar tidak sakit? Kalau Jamu. awal-awal iya, Awal-awal, iya. head gitu. Ya. Kayak kiranti. Iya. Kiranti. Minum air kelapa gitu teh? Enggak sih. Enggak. Ya, udah. Teteh udah ya pertanyaannya, makasih. Oh iya, Makasih banyak ya teh. Sama-sama. Ya.